Doa membuka
Terpujilah nama Yesus yang dahsyat. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Lebih sungguh mari katakan sama-sama, si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari umat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita. Mari kita katakan kasih Tuhan tak bersyarat. Si Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Angkat kedua tanganmu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
kedua tanganmu tinggi kepada Tuhan. Di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita yang hebat. Kita lebih semangat untuk memuji Tuhan kita. Kita besarkan namanya. Sebab dia hebat dan luar biasa. Amin. Besarkan nama Tuhan. Mari saudaraku kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Memberikan suara kita yang terbaik untuknya. Mari kita semangat memuji Tuhan kita yang hebat. Yang dahsyat. Sebab itu merupakan ucapan syukur kita kepada Yesus kita. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, mari pujilah Dia. Kemurahannya besar, jangan terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh,
tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita bersuka cita memuji Tuhan. Mari kita bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan. Sebab kita percaya kita adalah orang-orang yang diberkati. Mari kita bersukaria, aku diberkati. Bertepuk tangan untuk memuji Tuhan, kita akan bernyanyi. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Segala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari segenap hati katakan, kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Sekali lagi, Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kalau berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita dan katakan haleluya. Kita persilakan jemaat duduk kembali. Tuhan, kami sangat haus akan firman-Mu. Kami mau dipenuhi lagi. Kami mau diurapi lagi lewat firman-Mu. Supaya apa yang kami dengar, yang kami lihat, kami bisa merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hidup kami berbuah, bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab firman-Mu ada kuasa, Yesus. Terima kasih Tuhan.
jauh lebih kita perlukan fokus dibandingkan dengan apapun. Karena kuasanya hadiratnya yang dapat mengubahkan suasana hati kita kah, yang bersediakan dihiburkan pikiran yang sedang galau, pikiran yang sedang tidak baik. Ketika menikmati lawatan Roh Kudus, pikiran kita lebih tenang. Kita akan merasakan damai, sejahtera, dan sukacita yang sangat kita butuhkan lebih dari apapun. Untuk itu mari kita katakan dengan lembut, penuhi kami dengan sepenuh hati. Dengan lembut saja. Bertekun lutut di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau melawat kami ya Tuhan Yesus. Baik tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming, kami sangat memerlukan-Mu untuk selama-lamanya. Roh yang kudus yang menguatkan kami, memampukan kami untuk mengerti, menyampaikan, terlebih melakukan firman Tuhan yang benar dan setia, sampai kami di kerajaan surga dan menikmati mahkota. Pujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam hormat, pujian, pengagungan hanya bagi-Mu di tempat maha tinggi. Mari diberkati, sama-sama katakan amin. Salam salam kasih Yesus. Selamat sore buat semuanya, baik yang tempat ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming. Langsung saja kita buka Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Haleluya. Semua sudah makan siang? Sudah, berarti semangatnya bacanya firman Tuhannya ya. Ya, nanti yang ya boleh ayat yang 46 ada? Boleh? Apa? Ya, yang 47 wanita dan seterusnya sampai ke 52. Ya, yang dapat Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 katakan amin. Ya, dua ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu,
Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya. Mata hati yang dipimpin roh atau menggunakan mata jasmani. Tema kita hari ini ya. Coba lihat saudara kasih Yesus. Kalau saudara lihat ini apa nih? Obat, nggak ada obat tuh udah. Yo, apa nih obat atau kotak? Kotak atau obat? Ini apa nih? Pegabalin dan apa? Mata jasmani saudara sih sedang melihat kotak. Bagaimana saudara bisa melihat di dalamnya? Perlu mata hati yang dipimpin oleh roh. Kunci mujizat kita pemerukan. Jangan kunci lemari mama ya, atau kunci berangkas ya saudara atau temannya, nggak perlu diburukan. Ada kunci sepeda motor biar kita ambil lalu kita jual, ya kan? Nah, perlu mata hati yang dipimpin oleh roh. Ketika saudara sedang perhatikan saat-saat ini gejolak ekonomi, jasmani melihat beras ibu-ibu makin naik, ya. Belanja kata 50.000 nggak ada apa-apanya 100.000, udah sebentar aja pecah habis ya Bu ya, ada 50 ya. Istilahnya begini, secara mata jasmani inflasi terjadi, daya tukar rupiah menurun, gaji tetap, bahan pangan semua naik, sembako, gaji tetap, uang kantong juga tetap. Naik napas kalau anak kuliah kan palingnya campur-campur Indomie telur lah kan. Nah, tetapi mata hati yang dipimpin roh akan berpikir badai pasti berlalu, gejolak ini pasti akan selesai, pasti setiap masalah ada yang namanya solusi. Lalu lihat apa lagi, hidupku begini-begini saja, pelayanan begini-begini saja. Tapi ketika mata hati kita yang dipimpin roh, maka kita lihat ada rencana Tuhan yang lebih baik dan lebih dahsyat. Yang percaya katakan amin. Amin. Sepertinya tidak ada harapan yang sakit baik yang tempat ini ataupun yang di luar sana. Tidak ada obat. Tadi Kak Jenny sudah doakan yang sakit dari ya, luar biasa. Terjadi terobosan, beri tepuk tangan dulu buat Kak Jenny. Haleluya. Doakan yang sudah sembuh yang sakit belum? Nah, sepertinya tidak ada harapan. Ternyata saya dengar banyak kesaksian, ya, kanker stadium 1, stadium 2, 3, 4, 4B, sampai 4 Z kali ya. Banyak juga yang sembuh tanpa kemoterapi. Meskipun banyak yang kemoterapi berangkat juga ke rumah Bapak surga. Tetapi segala sesuatu yang tidak mungkin pasti bisa terjadi jika roh turut bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Sesuatu yang mustahil pasti bisa, asal semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Aku tak mungkin punya Alphard Flyer, kan? Tapi ingin punyanya supaya ogah-ogahan, hebat-hebatan. Tapi kok pengen punya ya via HIS ya kan, untuk ambulan, untuk wisata, untuk angkat sekolah minggu, untuk yang lain-lain yang baik, untuk pelayanan silakan. Nah, hari ini kita bicara mengenai mata hati yang dipimpin oleh roh atau mata jasmani. Tadi saudara melihat kotak, ternyata di dalam kotak ada yang namanya kunci. Di setiap persoalan pasti ada yang namanya solusi, dan di setiap persoalan pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan Tuhan. Tetapi ingat, bukan persoalan yang kita buat. Kalau persoalan yang kita buat, kita pulang pagi dibegal, itu bukan persoalan yang untuk mendidik kita. Itu namanya konsekuensi. Nah, Bartimeus itu juga, dia buta bukan karena perbuatannya. Memang dia buta semenjak
lahir. Dan bahkan namanya Bar, anak. Timeus, nama bapaknya si Timeus. Dia lahir tidak dibuat namanya karena merupakan seperti kutu bagi keluarganya. Dia lahir buta, tidak bisa melihat. Maka nama Bar, anak si Timeus, Bartimeus. Dia tidak bisa melihat. Coba. Saudara bisa melihat? Bisa dong. Apalagi nih duit 100.000 kan, ada duit 1.000 kan, pasti apalagi dolar deh. Ada yang TM nih dari Los Angeles saya kan. Wah cepat dia kan, $1 cepat. Hijau mata itu kan. Nah, Bartimeus apa ingin dilahirkan secara seperti itu keadaannya? Pasti tidak ada yang mau dilahirkan seperti itu. Tapi coba lihat. Cara kejatuhan yang dahsyat. Cara kejatuhan yang tidak pernah dipikirkan keluarganya. Cara kejatuhan yang tidak pernah dipikirkan si Bartimeus ini. Dia kerjanya meminta-minta di depan bait suci. Bayangkan. Hidupnya tergantung pada orang. Belas kasihan orang. Hidup kita tergantung pada siapa coba? Ayo. Pada orang tua? Pada kekasih? Halo bang. Halo bang. Bang, atau pada sahabat? Tapi Bartimeus lihat, meskipun dia buta secara jasmani, tapi ada sesuatu yang kita perhatikan dengan baik-baik ya. Dari coba ayatnya, ketika lewat Yesus di Yeriko, bisa jadi dia sudah mendengar berita siapa Yesus dan dia percaya. Lihat, mendengar tidak cukup. Naik prosesnya menjadi suatu keadaan yang orang yang percaya tidak cukup. Tapi perlu ada tindakan karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Apa yang dikatakannya? Yesus anak Daud, kasihani aku. Eleison minhemi. Ini bukan pembicaraan antara manusia dengan manusia. Seperti kita, aduh bapakku, mamaku, tolong aku. Bukan. Ini pembicaraan antara umat dengan penciptanya. Lihat, murid-murid yang lain berjalan bersama Yesus, tapi hanya melihat Yesus itu sebagai anak tukang kayu, ajusup, guru. Tetapi orang buta ini melihat Yesus lebih dari itu. Dia melihat inilah sumber mujizat itu. Inilah menjadi sumber harapanku. Jadi jika kita menghadapi masalah, poin yang pertama adalah berseru pada Yesus dan berharap pada Yesus. Jesus. Eleison minhemi. Kasihanilah aku. Dia tidak memerlukan lagi belas kasihan orang. Karena dia tahu di hadapannya ada yang menjadi sumber harapannya. Dia percaya bahwasanya pasti ada sesuatu yang akan terjadi jika aku bersamanya. Maka dia berusaha keras. Saya yakin dia akan memegang tongkatnya dan untuk meraba-raba. Yesus, kasihani aku, anak Daud. Coba. Anak Daud dari mana? Jalannya? Coba ya. Dari Matius, kenapa dia bisa mengatakan Yesus anak Daud? Coba. Berapa keturunan ke atas Daud? Coba. Yuk. Dari Matius tadi? Jadi 14 ya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Bapak Abraham, ya atau kata saudara kita Ibrahim sampai ke Daud. Dari Daud 14 lanjut keturunan. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Ya. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kristus diurapi. Satu pribadi yang diurapi. Orang boleh saja mengatakan kenapa manusia Tuhan kan? Sesungguhnya Tuhan yang menjadi
manusia, firman yang menjadi daging. Karena kita orang-orang yang ditebus memerlukan darah yang kudus, karena tidak ada satu pun yang bisa menebus dosa-dosa kita. Makanya turun dari kerajaan surga. Dia meninggalkan kerajaannya untuk mencapai kita yang berdosa ini. Tengok kiri kanan kan. Tengok hidung-hidung yang berdosa dia. Tengok hidungku. Yang berdosa. Tidak ada satu yang bisa selamat. Kalau dia tidak terlahir, logos, firman menjadi manusia, siapa bisa menyelamatkan kita dari dosa? Siapa bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Yang ulatnya tidak pernah mati, bos. Apinya tidak pernah padam. Makanya kalau nyanyi fire, api, nyalakan apimu, bagus. Api Roh Kudus. Coba saudara pikirkan, apakah hari-hari ini kita sering menggunakan mata jasmani kita saja? Wah, HP-nya bagus sekali. HP ku tengoklah. Bersyukur ada HP. Tengoklah kakak itu bodinya langsing. Aku langsung. Bersyukur ada bodimu. Pernah tengok Fuji nih? Coba tampilkan Fuji. Bodinya seperti apa? Tubuhnya seperti apa? Aduh, kayak mana lah? Tengoklah hidupku. Begini-begini saja. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak, pengangguran besar-besaran. Sabar, ada masa yang berakhir, masa-masa yang tidak mengenakan bagimu. Asal benar-benar memanggil, menaruh semua harapan pada Yesus yang menjadi sumber segalanya. Bartimeus itu juga begitu. Yesus anak Daud. Saya heran, apakah selama dia meminta-minta di depan bayi suci, dia mendengar orang-orang imam-imam besar itu yang membahas kitab Torah? Kenapa dia bisa? Apakah dia belajar, mendengar, lalu percaya dan bertumbuhlah imannya? Makanya ketika Yesus, dia tidak mau menyanyiakannya lagi. Yesus anak Daud. Dia tidak peduli orang di sekelilingnya marah, jangan ribut kau. Ini udah tunet, duit tak ada. Biji kau. Pasti orang-orang coba apa? Big Boss. Pakai limusin, sengap karpet merah. Ya. Yesus, aduh, pasti semua buka jalan, bos lewat. Bos lewat nih kan. Pasti. Karena dia pengemis, tunet, tidak netra, maka orang sekelilingnya merasa risih dan terganggu. Ketika engkau juga sedang memperjuangkan imanmu, pasti orang sekelilingmu juga ada yang risih dan terganggu. Sok cantik kali dah, udah capek-capek dia mau kunikahi, bukannya mau dia nyebrang ke agamaku. Tengoklah badanku, six pack, badan dia one pack, kan? Kok nggak mau dia? Pasti. Ketika engkau sedang memperjuangkan masa depanmu, pasti banyak kicauan yang negatif. Percaya nggak? Ada nggak? Ketika engkau sedang memperjuangkan masa depanmu, cita-citamu, wah, mana sanggup? Akimu aja setengah jongkok, setengah berdiri, kan? Akimu mana? Mana sanggup ke fakultas itu? Keuangan, ortumu aja cuma beli tahu tempe telur terong, ya. Pasti ada kicau. Ketika engkau sedang memperjuangkan sesuatu, tapi Bartimeus ini tidak peduli. Dia hanya tahu ingin, ini adalah satu pribadi yang harus kujumpai, satu pribadi yang menjadi sumber harapanku. Maka dia bersemangat. Bukan hanya dari kata-katanya saja, bukan dari lidahnya saja, tapi dari pergerakannya. Dia berani melangkah. Karena dia yakin pasti ada sesuatu yang terjadi. Di ayat berikutnya dia membuka jubahnya. Itu bukan jas, bukan seperti baju imam besar, tapi itu seperti rompi
menandakan bahwasanya dia berhak untuk meminta di depan bait suci. Jadi ada tandanya. Kayak pernah lihat rompi tukang parkir? Lebih kurang begitu. Jadi dikasih imam besar pada dia dan dia bisa minta-minta di depan bait suci. Dia tidak perlu dia melepaskannya karena dia tahu ada harapan, ada sesuatu masa depan yang luar biasa. Ini sebuah terobosan breakthrough buat hidupnya. Karena apa? Dia berani melepaskan bajunya, seragamnya. Nah, dia yakin sepenuhnya aku tidak akan jadi pengemis lagi. Coba saudara pikirkan, ini adalah sesuatu kebiasaan buruk yang harus ditinggalkannya. Suatu pola hidup, status, identitas yang lama dinyatakannya sudah selesai. Ada identitas baru, ada status baru baginya. Dia berani meninggalkan baju seragamnya, melepaskannya. Kalau buat kita harus berani membuang kebiasaan buruk kita, saudara kasih Yesus. Kalau ingin di tabungannya banyak, dikurang-kurangilah yang shopping-shopping, ya kan? Jajan sana, jajan sini, ya. Kebiasaan buruknya membeli barang yang tidak penting. Kalau membeli barang penting silakan. Sampai jangan apa namanya tuh? Shopee later, apa? Yang bisa dibayar belakangan. Tapi tidak penting. Kalau penting kali bawa. Nah, mau hidup sehat, aku mau hidup sehat. Ya, karena aku percaya umur yang panjang, happy birthday, umur yang panjang di tangan kananku, kekayaan dan kehormatan di tangan kiriku. Tapi malam begadang, menghimpun, sambil IG kan apa lagi? Sosmed, pokoknya sosmed lah. Nah, bagaimana? Happy, jeng minum, pakai, hancur hidupnya, ya kan? Berdiri pun payah. Kayak kami ini. Jadi kebiasaan buruk apa lagi dalam hidup kita? Coba, mau hidup sehat, aku mau napasku panjang, wow. Ya kan, contohnya gitulah ya. Tiba-tiba minum es, akhirnya suara pun iya. Jadi kebiasaan buruk itu apa harus kita buang. Betul? Siap? Are you ready? Siap? Enggak payah, siap. Mau pasangan hidup yang terbaik? Jadi kebiasaan buruknya bisa kita buang supaya bisa dipakai Tuhan lebih luar biasa pelayanannya, talentanya. Belajar taat dan setia. Jangan pula nanti pas mau ibadah lambat, ya kan? Mau sukses, mau naik karir, jenjang karir, masuk jam 8, dia datang jam 8.30. Istirahat beri makan siang jam 1, dia tengah 1 udah cabut dari kantor. Harus balik jam 2, balik tengah 3. Saya itu baca koran atau ngopi-ngopi dulu. Mungkinkah jenjang karirnya ada? Bosnya pun enggak keluar SP1 ya syukur, atau SP3. Ada kebiasaan buruk yang harus kita buang, sisihkan. Bartimeus juga berani meninggalkan. Kalau dipikir-pikir, kenapa dia berani? Berarti dia yakin sepenuhnya akan sembuh. Loh, ini bajunya sudah dibuang nih. Kalau tidak sembuh, berarti dia tidak bisa meminta-minta lagi. Tidak bisa punya uang, tidak bisa beli kebutuhan hidupnya. Coba. Imannya bertindak. Mata hatinya yang dipimpin rohnya membuat dia bergerak, melangkah. Yakin sepenuhnya akan ada keajaiban. Yuk baca ayat 50-nya. Jadi poin yang kedua, siap meninggalkan kebiasaan lama kita atau buruk kita. Yuk ayat 50.
Lalu ia menanggalkan jubahnya, Ya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. lanjut. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lanjut. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya. Pemusik penyembah boleh ke depan. Lihat. Imanmu lah yang menyelamatkanmu. Sembuhlah dia. Apakah dia langsung pergi meninggalkan Yesus? Karena hasil observasi atau penelitian yang ada di Alkitab, 10 yang disembuhkan Tuhan Yesus, orang buta melihat, hanya 1 yang kembali bersamanya, berjalan bersamanya. Yang lain meninggalkannya. 9 lagi meninggalkannya. Tapi Bartimeus ini dia merasakan kasih Yesus, dia menikmati mujizatnya dan terus mengikuti Yesus. Haleluya. Ayo kita memuji pujian tadi, yang pujian yang keempat, yang dari F. Bersukacita oleh karena dia disembuhkan. Dia menikmati berkat yang ajaib, berkat kesembuhan dari Yesus. Yo. Yes, sudah san. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, firman kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dengan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sudah siap. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
Tuhan Yesus dahsyat 3 kali. Tuhan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus Tepuk dahsyat. tangan bersila. Silakan duduk, saudara kasih Yesus. Perhatikan saudaraku. Ketika engkau berjalan seperti sekarang ini, sepertinya engkau tidak kurang diberkati, mana mikir masalah. Tapi ketika engkau tidak bisa berjalan, kakimu sengkleh, terkilir, baru waduh ternyata jalan ini adalah berkat. Ketika saudara nafas, kita kadang nggak sadar ketika kita bernafas dengan lega tanpa susah. Sudah sampai nafas dan baru kita sadar bahwa ketika bernafas dengan teratur dengan baik adalah berkat. Ketika saudara melihat, coba lihat tadi, lihat sekeliling, lihat. Nggak sadar ketika engkau bisa melihat dengan normal itu adalah berkat. Sampai di mana kau tidak bisa melihat dengan normal seperti yang kami alami. Haleluya. Berkat itu bukan terfokus aja pada uang, emas, mobil, rumah mewah. Coba. Mata jasmani kita perlu kita gunakan. Tetapi untuk mencapai visi, mencapai masa depan, kita perlu mata hati yang dipimpin oleh Roh yang percaya karena amin. Maka engkau akan terfokus pada tujuan hidupmu. Kau akan mencapai cita-citamu, destiny, tujuan akhir daripada rencana Allah di dalam hidupmu, dalam hidup kita semua. Coba lihat, kita bandingkan di kitab Yohanes bagaimana seorang wanita yang bergerak oleh karena mata hatinya yang dipimpin Roh. Kita bandingkan dengan satu murid Tuhan Yesus yang sangat menggunakan mata jasmaninya. Yuk, Yohanes pasal 12 ayat 3-6 saja. Ya. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Perhatikan saudara dikasih Yesus. Maria ini seorang perempuan yang tidak benar. Tapi karena mata hatinya sudah dicelikkan, mata hatinya sudah dipimpin oleh Roh. Dia tidak peduli juga dengan sekelilingnya. Dia hanya tahu di depannya ada satu pribadi yang mau menerima dia, mengubahkan dia dan menyelamatkannya. Dia yakin di depannya Mesias, makanya dia berani menyekat dengan minyak narwastu. Kaki Yesus disekanya dengan rambutnya, bukan dengan tangannya, dengan rambutnya. Dan air matanya juga menetes. Dia mohon pengampunan karena dia tahu di hadapannya bisa mengampuninya, bisa menyelamatkannya. Coba lihat, 300 dinar bukan uang yang sedikit. Itu penghasilan sampai setahun. Karena rata-rata gaji mereka ada 1 dinar per hari. Jadi kalau kita rupiahkan, kita 100.000 per hari. Ya, kalau metik 2 jeruk ya, 13 lagi. Berarti kalau 300 hari sama dengan 30 juta. Dipecahkannya seketika. Oke, nilainya tidak besar bagi orang kaya. Tapi bagi dia kan besar. Harus kerja 300 hari. Baru bisa beli minyak narwastu itu, tapi dia berani memecahkan, mempersembahkannya pada satu pribadi yang sangat-sangat diharapkannya untuk mengubahkan kehidupannya. Karena dari hatinya, mata hatinya, bukan mata jasmaninya. Kalau mata jasmaninya dia akan melihat Yesus yang ganteng, anak Yusuf, tukang kayu. Tapi ketika Rohnya memimpin, dia yakin sepenuhnya semua yang dilakukannya untuk juru selamatnya. Tapi coba perhatikan Yudas, dia melihat pulus ini, ya, money, hepeng. Baguslah 300 dinar itu.
kita beri pada orang miskin. Kita jual minyaknya, usah dipecahkan pada Yesus. Bagus kita jualan, kita berikan pada orang miskin karena dia melihat minyak nawastu yang mahal itu dengan mata jasmaninya, dan dia sudah membayangkan sudah ada 300 dinar di hadapannya jika minyak nawastu itu tidak dipecahkan tetapi dijual, dan dia memakai bungkus yang luar biasa untuk orang miskin. Ternyata mata Yudas Iskariot sudah tergila pada I love money. Dia sudah mencintai uang. Berbeda dengan wanita ini, dia benar-benar ingin menunjukkan kasihnya. Karena terlebih dahulu Yesus lebih mengasihinya, lebih mengasihi kita semua. Yang percaya katakan amin. Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Dia lebih dahulu memberikan hidupnya pada kita. Yang kita berikan talenta kita pun darinya, bos. Uang yang kita kasih di persembahan ini bukan untuk Tuhan. Tuhan 1 bintang saja dijual, tidak ada yang bisa beli. Bill Gates kayak siapa yang kaya nomor 1 sekarang dunia, bang? Nggak tahu ya, dulu masih tahu Bill Gates, Soros. Punya harta berapa triliun, tidak bisa dibelinya bintang. Uang ini kasih persembahan untuk biaya operasional atau pekerjaan Tuhan. Coba untuk hari ini kita bisa belajar bersama-sama agar menaruh semua harapan kita, cita-cita kita kepada Yesus, dan kita bisa meninggalkan kebiasaan buruk kita. Haleluya. Dan kita terimalah mujizat itu, keajaiban itu, dan kita terimalah damai sejahtera itu, sukacita yang daripada Bapa kita yang surga. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Ya Rabatakala nasyikira badabu. Haleluya. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu selain memuji dan menyembah Engkau? Ya Aba, ya Bapa, hanya Kau yang layak disembah, dipuji, diagungkan untuk selama-lamanya. Yesus Kristus juru selamat kami. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, Bapa layak terima pujian, Bapa layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima pujian, Engkau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita katakan bersama-sama. Yesus, Kala menjadi harapan kami. Kami letakkan semua harapan kami ke dalam tangan-Mu. Cita-cita kami, keluarga kami, kota kami, dan bangsa kami, Aba. Dalam kehidupan kami, mata hati kami, dengan Roh-Mu yang kudus. Ya Rabbah, Yes. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima pujian, Engkau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Jika engkau tergerak untuk mendoakan teman-temanmu yang sedang sakit, boleh engkau mendoakannya.
Biar hidupnya dipimpin orang-orang kudus. Tidak ada lagi kau ingin mendoakan temanmu, saudaramu yang sangat khawatir karena dia sangat memakai mata jasmaninya melihat keadaan sekeliling ini. Doakan kepada Yesus Kristus yang menjadi sumber segalanya dalam kehidupan kita. Doakanlah, sebab kau layak, sebab kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, Penuaian jiwa, sebab Kau layak. Ku adukan Yesus, Raja di atas segala raja, dan Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku adukan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. mari sembah Dia, Yesus Kristus. Haleluya. Sembah, haleluya, haleluya. Ya Rabbana takala yebeka sayamanu. Haleluya. Ya Adonai, tangan Tuhan yang melepaskan kejahatan yang jahat, memberkati, memulihkan yang sakit, dan menghibur yang sedang bersedih, dan menguatkan iman yang sedang lemah. Haleluya. Bapa Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku adukan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku adukan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Yesus buat firman-Mu yang hebat, yang sungguh-sungguh memberkati kami. Dan di sini Tuhan kami mau mengumpulkan persembahan kami Bapa. Engkaulah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan memberkati setiap persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan amin. Sambil kita mengumpulkan saya persilakan jemaat duduk kembali. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita naikkan pujian, besarkan nama-Mu ya Tuhan. Besarkan nama Tuhan, mari pujilah Dia.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan pandanganmu dan bukalah hatimu buat Bapa di surga. Kasih karunia dari Bapa di surga dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus dan kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacitanya ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai